Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Heni Maria Astuti, CGP Angkatan 5 dari SDN Ngawon 1 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik tahap pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Muslika Sri Wahyuni. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Ngawon 1 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Baiklah, berikut ini kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Yuni. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yuni hari ini kelihatan wajahnya bersemangat sekali. Iya dong. Bu Yuni, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bu Yuni hari ini sibuk? Tidak Bu Yuni, kebetulan anak-anak saya masih melaksanakan sholat Jumat. Oh begitu, berarti pada saat ini tepat ya kita akan melakukan sedikit ngobrol-ngobrol terkait nanti pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Yuni. Yang menjadi kegiatan kita, percakapan kita hari ini, kita santai saja Bu Yuni. Di sini kita sharing, yaitu melakukan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi terkait nanti pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Yuni. Jadi yang menjadi tujuan pada pra-observasi hari ini yaitu di sini untuk mengetahui kesiapan dari Bu Yuni terkait dengan persiapan pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Yuni lakukan besok. Mungkin dari sini Bu Yuni mempunyai harapan-harapan terkait kegiatan kita hasil pra-observasi hari ini. Ya, Bu Yuni. Pada kegiatan pra-observasi hari ini, saya bisa sharing, tukar pendapat, kita kasih pengalaman untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan pada besok. Oh gitu, jadi yang menjadi harapan dari Bu Yuni dalam pra-observasi ini kita saling tukar pengalaman gitu nggih. Nah, mungkin di sini maksud saya di sini bukan saya menggurui, tidak nggih, mari kita sama-sama belajar bersama. Mungkin saya ada pengalaman yang atau praktik baik, mari kita sharing, akan saya bagikan yang dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran agar lebih baik lagi. Tentunya pembelajaran di sini yang berpusat pada siswa. Baik Bu Yuni, kalau boleh tahu pembelajaran yang akan Bu Yuni lakukan besok itu yang menjadi tujuan pembelajaran di sini apa nggih? Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan terkait persiapan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, yaitu tujuannya adalah melalui pengamatan pada tumbuhan dan video, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan baik. Begitu. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Untuk materi pada hari ini berarti bagian-bagian tumbuhan gitu nih Bu Yuni. Begitu. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Bu Yuni sudah melakukan persiapan pembelajaran untuk yang akan dilaksanakan besok. Sudah Bu Yuni. Nah, persiapan seperti apa yang Bu Yuni lakukan? Hal-hal yang perlu dipersiapkan apa saja? Saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RET, silabus, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi penilaian Bu Yuni. Oh bagus, sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi menurut saya yang disiapkan
Bu Yuni terkait perangkat pembelajarannya juga sudah lengkap. Kemudian di sini untuk media juga sudah disiapkan Bu Yuni. Nah, kalau boleh tahu di sini media yang Bu Yuni lakukan atau yang Bu Yuni gunakan besok berupa apa nih dari yang Bu Yuni? Besok saya kira-kira mau menggunakan media elektronik ini agar anak-anak bisa melihat YouTube tetap berbiaya hubungan. Oh gitu, bagus. Berarti di sini Bu Yuni sudah mengenalkan teknik teknologi informatika kepada anak-anak, yaitu berupa itu video pembelajaran dari YouTube, gitu nggih. Jadi anak-anak biar bisa lebih semangat lagi, bisa memanfaatkan teknologi. Kemudian terkait kesulitan-kesulitan, mungkin ada permasalahan yang atau kendala atau yang menjadi pikiran Bu Yuni terkait pembelajaran yang akan Bu Yuni lakukan besok. Kendala atau yang saya takutkan pada waktu pembelajaran besok dengan menggunakan media elektronik itu anak-anak itu merasa bosan dan jenuh Bu Heni. Begitu. Berarti anak-anak jenuh di dalam lingkungan kelas, begitu maksudnya. Oke. Terus terkait untuk media pembelajarannya bagaimana? Mungkin memerlukan media yang lain atau cukup itu? Media yang lain kayaknya kurang. Oh begitu. Saya pengennya media itu benar-benar nyata yang bisa dipahami anak-anak bisa mencari sendiri apa itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu dengan caranya sendiri. Dengan begitu anak-anak kiranya bisa mengingat apa itu fungsi tumbuhan, apa itu bagian-bagian tumbuhan, kayak begitu. Oh begitu. Nah berarti di sini kesulitan dari Bu Yuni di sini poin yang pertama yaitu anak-anak merasa bosan belajar di kelas gitu. Jadi anak-anak perlu suasana baru gitu, biar lebih semangat, menyenangkan gitu. Terus kemudian kesulitan yang kedua yaitu terkait media pembelajaran, anak-anak membutuhkan media yang konkret gitu. Memang pada usia SD itu memang kita butuh media yang nyata, yang konkret sehingga anak-anak bisa langsung terjun, langsung mengamati. Apalagi ini cocok materinya yaitu tentang bagian tumbuhan. Nah, di sini Bu Yuni saya berbagi pengalaman praktik baik terkait dengan media di sini yang menurut saya di sini yang perlu ditambahkan yaitu karena di sini adalah bagian tumbuhan, yaitu anak-anak langsung diajak observasi langsung di luar lingkungan kelas. Jadi anak-anak di luar lingkungan kelas langsung mengamati tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan di sana. Mereka akan langsung, oh ini bagian daun, ini bagian bunga, ini akar. Ya, di situ nanti sambil kita jelaskan fungsi-fungsinya. Bagaimana menurut Bu Yuni? Menurut saya itu yang bagus Bu Heni. Nah, selain itu setelah mereka melakukan pengamatan dengan bagian-bagian tumbuhan itu, mereka butuh suasana baru pembelajaran di luar kelas, yaitu mari kita gunakan lingkungan kelas kita itu kebetulan kita mempunyai suatu tempat yang nyaman, yang teduh, itu pasti anak-anak itu sangat suka, yaitu di taman gazebo kita. Jadi kita melakukan pembelajaran di sana dengan pengamatan bagian tumbuhan. Bagaimana kalau menurut Bu Yuni? Saya sangat setuju Bu Heni. Pasti efektif itu untuk pembelajaran anak. Baik, terima kasih karena Bu Yuni sudah menerima masukan dan saran praktik baik yang saya berikan. Jadi menurut saya di sini nanti anak-anak akan lebih menyenangkan dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran juga lebih efektif, berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu yang menjadi tujuan kita ketika melakukan pembelajaran. Gitu. Baik Bu Yuni, bagaimana sekarang dengan perasaan Bu Yuni terkait kesulitan tadi? Perasaan saya sudah lega Bu Heni karena sudah dibantu Bu Heni, saya sudah sharing sama Bu Heni dan dikasih solusi yang terbaik.
Gitu. Alhamdulillah kalau Bu Yuni sudah bisa menerima saran dan masukan dari saya. Semoga besok pembelajaran yang Bu Yuni lakukan bisa berjalan dengan lancar, efektif, menyenangkan dan berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita akan bertemu lagi besok Bu Yuni pada kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yuni lakukan di situ. Saya akan melanjutkan kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap yang kedua, yaitu tahap observasi kegiatan pembelajaran yang Bu Yuni lakukan bersama anak-anak. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yuni untuk hari ini. Silakan dipersiapkan lagi agar besok bisa lebih matang lagi. Sampai ketemu besok, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca kegiatan observasi. Di sini bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Musika Siliwangi selaku guru kelas 5 di SDN Kaum 1 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kemarin kita sudah melakukan kegiatan yang pertama, yaitu tahap supervisi coaching supervisi akademik. Yang pertama yaitu praobservasi. Kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Kemudian untuk tahap yang terakhir pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Itu Bu Yuni, nggih. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum Bu Yuni. Mohon maaf mengganggu waktunya lagi. Tidak apa-apa, Bu Yuni. Nah, kita sering sharing gini, nanti kita akan menambah itu pengalaman, wawasan gitu nggih, terkait nanti kita memang sebagai guru itu harus belajar dan belajar. Baik Bu Yuni, bagaimana kemarin ketika Bu Yuni sudah melaksanakan pembelajaran di kelas? Pada pembelajaran yang Bu Yuni lakukan itu terkait siswa, bagaimana antusiasnya siswa ketika pembelajaran dengan Bu Yuni? Ya Bu Yuni, kemarin saya itu pembelajaran di dalam kelas menggunakan media elektronik berupa peta, saya suruh gitu, kemudian anak-anak memperhatikan, tapi anak-anak itu merasa bosan. Terus anak-anak saya ajak di luar ini di gazebo dan melakukan observasi secara langsung dengan tumbuhan, yaitu mencari bagian-bagian tumbuhan, mencari fungsi tumbuhan. Pembelajaran di gazebo itu ternyata sangat efektif ini. Anak-anak senang, anak-anak mulai kreativitasnya lebih tinggi. Seperti itu Bu Yuni. Berarti dengan kita melakukan praobservasi kemarin, khusus produksi akademik pada tahap pertama itu berarti kita sudah berhasil Bu Yuni terkait kendala-kendala yang Bu Yuni lakukan, yang Bu Yuni temukan. Kita sudah menemukan solusi, sudah diterapkan. Kemarin juga menurut pengamatan saya pada kegiatan observasi kemarin memang anak-anak cukup antusias, kelihatan tertarik. Kemudian mereka cukup merasa menyenangkan, kan begitu Bu Yuni? Mereka cukup merasa menyenangkan dengan pembelajaran di luar kelas. Jadi mungkin mereka sudah bosan jenuh di dalam kelas, membutuhkan suasana baru gitu.
penggunaan media ini bagaimana Bu Yuni anak-anak dalam memahami materi? Pemahaman siswa tentang Bagian-bagian bagian ya. tumbuhan kan lihat secara langsung sendiri. Iya. Dan anak-anak itu bisa sendiri ingat. Ya memang kalau anak-anak itu langsung melakukan secara langsung, nah berupa pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, memang ingatannya itu lebih tinggi daripada mereka hanya mendengarkan. Ya, betul. Di situ dia kan langsung praktek melakukan pengamatan. Oh ini bagian daun, ini bagian akar, fungsinya untuk ini, begitu Bu Yuni. Kemudian untuk terkait kekompakan mereka bagaimana Bu Yuni? Mereka sangat kompak ini, sangat kompak. Ada yang membawa tangkai bunga, itu mereka sangat kompak sekali. Gantian, ini apa? Bagian apa? Berarti ini? kerjasama di situ sudah tertanam, sudah bisa diwujudkan, sudah tumbuh dari siswa-siswa kita untuk kegiatan kerja kelompoknya itu ya. Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat kemarin pada kegiatan presentasi setelah diskusi, mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mereka juga sudah tampil dengan percaya diri, maju ke depan bergantian tanpa saling menunjuk temannya, tapi mereka sadar percaya diri. Oh saya Bu, iya sudah percaya diri, tumbuh dari anak-anak itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah tumbuh dari diri anak-anak dalam pembelajaran yang Bu Yuni lakukan. Selain tadi kerjasama yang bagus, kemudian percaya diri, kemudian adakah kreativitas, adakah nilai-nilai kebajikan yang lain yang terlihat dari pembelajaran yang Bu Yuni lakukan? Iya, biasanya sangat terlihat mereka bekerja kelompok secara kompak, kolaborasi. Nah itu berarti kemudian saya juga melihat mereka lebih tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab terkait dengan tugas masing-masing di dalam kelompok. Jadi misalnya si A ini tugasnya ini, yang si B sudah punya rasa tanggung jawab tanpa disuruh oleh guru gitu. Berarti untuk kegiatan Bu Yuni tadi sudah terlihat ada perubahan yang sekolahnya seperti itu. Kemudian pada pembelajaran ini setelah kita melakukan pra-observasi ini, ternyata di kegiatan observasi sudah menumbuhkan hasil. Ada hasilnya, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang berpusat kepada siswa, pembelajaran lebih inovatif gitu. Dari kegiatan kita pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi, di sini berarti yang dapat kita simpulkan terkait dengan pembelajaran itu menurut Bu Yuni bagaimana terkait dengan pembelajaran itu yang dibutuhkan anak-anak itu berarti apa Bu Yuni? Berarti media, kemudian apalagi ya yang dibutuhkan anak-anak? Media, terus tempat yang menyenangkan, sarana prasarana, strategi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Terus untuk rencana tindak lanjutnya Bu Yuni agar pembelajaran ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkat, yang kurang mari kita perbaiki, itu bagaimana menurut Bu Yuni rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjut saya akan menambah kegiatan, yaitu berada di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas itu cari suasana bagus, sehingga anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh. Kalau di dalam kelas terus anak-anak bosan, jenuh, pembelajaran itu terasa lama sekali. Kalau jadi rasakan anak-anak begitu ya. Itu mungkin. Terus ada tidak lanjut selain tadi pembelajaran di kelas, mungkin penggunaan media perlu. Media saya akan menggunakan media langsung yang ada di lingkungan sekolah, memanfaatkan media konkret bisa berupa di alam gitu. Selain tadi ada media penggunaan teknologi, pengenalan teknologi berupa
video di YouTube itu juga perlu media konkret, kemudian juga ada video gambar visual gitu ya. Jadi di sini garis besarnya yaitu penggunaan media yang bervariasi ya, sehingga anak-anak nanti biar lebih bersemangat dalam pembelajaran gitu. Itu cukup untuk wawancara tidak nantinya Bu Yuni. Saya kira cukup ini. Baiklah, untuk kegiatan pasca observasi hari ini, menurut saya sebagai observatornya ini juga sudah pembelajaran yang dilakukan Bu Yuni sudah cukup bagus. Kemudian anak-anak juga sudah antusias, kemudian hasilnya juga sudah maksimal, pembelajaran juga sudah sesuai dan berpusat pada siswa. Dalam hal ini terkait dengan penggunaan media yang bervariasi, kemudian pemanfaatan sumber belajar dan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Gitu Bu Yuni. Terima kasih. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Yuni lakukan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa mencetak generasi yang memiliki nilai-nilai dan budaya positif, yang cerdas, yang berkarakter profil Pancasila. Terima kasih loh ya Bu Eni sudah bisa sharing-sharing sehingga pembelajaran di kelas saya tidak membosankan lagi. Ya, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih banyak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik sesuai dengan tahapan-tahapannya tadi. Oke. Silakan dilanjutkan lagi, tetap semangat untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi.